Banyak bukti peninggalan era Hindu-Buddha di kota Semarang. Hal itu membuktikan bahwa Semarang tidak hanya dibangun oleh peradaban era Islam saja. Ada sejarah lain yang mendahuluinya. Sebagai bukti, salah satunya adalah situs Gunung Bruning. Pakintelan adalah desa baru yang berdiri setelah pemekaran dari desa Rajak Besi atau Pagar Besi. Pakintelan masuk wilayah Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah. Sejarah desa Pakintelan tidak memiliki catatan rinci yang mudah ditemukan. Namun di desa ini memiliki jejak sejarah kuno yang dibuktikan dengan penemuan artefak seperti arca Ganesha, arca Nandi dan Lingga, yang mengindikasikan adanya aktivitas keagamaan di masa lampau, menunjukkan bahwa wilayah Pakintelan sudah lama dihuni dan memiliki nilai sejarah yang signifikan. Di tepi desa Pakintelan dan berada di area persawahan, terdapat bukit yang dinamakan Gunung Embruning. Namun ini sebenarnya bukan gunung, tapi merupakan bukit atau gumuk di area persawahan dan berada dekat dengan aliran Kali Garang. Bukit ini memiliki ketinggian 273 meter di atas permukaan laut. Sebutan gunung merupakan penamaan oleh masyarakat setempat yang merujuk kepada tempat yang lebih tinggi atau gumuk. Sedangkan nama Embruning adalah baru dari beberapa lapisan masyarakat desa Pakintelan Gunung Pati. Nama Embruning memiliki arti mburu hening, istilah Jawanya. Jika diartikan dalam bentuk bahasa nasional adalah mencari keheningan atau ketenangan dari batin. Jika kita merujuk peta di era kolonial Belanda, yang diterbitkan pada tahun 1850 sampai 1909, nama awal dari Gunung Embruning tersebut adalah Gunung Moental, yang letaknya berada di sebelah timur desa Pakintelan dan di sebelah selatan Dusun Watwesari. Dalam peta tersebut digambarkan perbukitan yang berjajar dengan Gunung Kedung Jati, bersebelahan dengan aliran air dari Kali Garang yang memisahkan antara Kecamatan Gunung Pati dengan Kecamatan Banyumanik. Jika dibandingkan dengan peta atau map zaman sekarang, letak dan tempat tidak ada perbedaan. Coba dilihat secara seksama letak gunung tersebut. Letak aliran daripada sungai Kali Garang tersebut. Hanya terjadi perbedaan penyebutan nama yang dulu dengan nama yang sekarang saja. Menurut keterangan salah seorang warga, di Bukit Gunung Embruning pernah diketemukan artefak, yaitu arca Ganesha, arca Nandi, dan Lingga. Artefak tersebut kini sebagian besar sudah tak berada di lokasi aslinya, yaitu arca Ganesha berada di Vihara Dipa, bahkan terdaftar dalam prolegnas, dan berada di Vihara Buddha Dipa. Lingga masih berada di tempat aslinya, sedangkan arca Nandi belum diketahui keberadaannya. Di masa lalu bangunan suci dibangun di tempat yang lebih tinggi, misal di puncak bukit, di lereng gunung dan gumuk-gumuk karena di tempat tinggi merupakan tempat bersemayamnya para dewa, lebih dekat ke langit, melambangkan tingkatan spiritual, dan memiliki energi positif, udara bersih untuk meditasi, mudah terlihat, dan benteng pertahanan alami. Candikan di Hindu kuno tidak hanya dibangun untuk menyembah Tuhan. Tempat suci itu menawarkan lebih dari itu, seperti pusat komunitas. Candi merupakan tempat yang lebih baik jika dibangun di puncak gunung, yang berfungsi untuk berlindung ketika sungai meluap atau dilanda kekeringan.
Candi sering dibangun di belokan atau dekat sungai karena faktor kesuburan tanah. Untuk pertanian seperti Bengawan Solo, memiliki tanah yang subur atau tanah aluvial. Sangat penting untuk pertanian misal padi dan jagung, guna menopang kehidupan kerajaan dan penduduknya pada masa lalu. Sungai menyediakan air untuk kebutuhan ritual keagamaan, upacara, serta kebutuhan sehari-hari penduduk candi. Sungai menciptakan lingkungan yang indah dan subur, yang dianggap cocok untuk tempat suci seperti candi, memberikan ketenangan spiritual. Dekat sungai juga memudahkan transportasi, logistik, dan menjadi pusat aktivitas sosial ekonomi, mendukung perkembangan candi sebagai pusat peribadatan dan kerajaan, seperti di sekitar Prambanan. Contoh, Candi Dengok, Jawa Tengah, dibangun di tanah subur dekat sungai untuk mendukung kehidupan dan keagamaan masa lampau. Candi Prambanan berada di dataran Kewu yang subur, dekat sungai, menjadi candi utama kerajaan Mataram Hindu. Gunung Bruning vegetasinya masih rapat, masih banyak pepohonan yang tumbuh di puncak bukit ini. Selain lingga yang masih berada di lokasi ini, juga terdapat struktur yang tersusun dari batu boulder atau batu gundul. Struktur ini berteras-teras menyesuaikan kontur tanah. Selain talut juga dilengkapi dengan struktur anak tangga, dan bagian puncak struktur ini adalah lingga. Jadi di situs ini, masih mengadopsi budaya megalitikum dengan memadukan punden berundak dengan budaya Hindu-Buddha. Biasanya punden berundak bagian puncaknya terdapat menhir, sedangkan di Gunung Bruning adalah lingga. Lingga di Gunung Bruning ukurannya cukup besar, berukuran tinggi 1 meter lebih. Di dekat lingga terdapat batu berbentuk kapsul. Diduga batu ini berfungsi sebagai dolmen atau meja persembahan. Jika dilihat dari strukturnya, lingga di Gunung Bruning adalah lingga sempurna, yang terdiri dari Brahma Baga, Wisnu Baga, dan yang paling atas adalah Siwa Baga. Namun bagian Wisnu Baga dan Siwa Baga patah, dan diganti dengan tumpukan batu alam. Ada salah seorang warga bercerita, pernah menggali bagian bawah lingga ini sampai kedalaman lebih dari 1 meter, namun belum ketemu pangkal dan ujungnya. Bisa jadi di bawah lingga ini masih ada yoni, atau bisa juga bukit ini berfungsi sebagai yoni. Lingga arti harfiahnya adalah lambang tanda simbol, adalah sebuah arca atau patung, yang merupakan sebuah objek pemujaan atau peribadatan umat Hindu, terutama aliran Siwa atau tradisi yang lebih mengistimewakan Dewa Siwa sebagai dewa yang utama atau Ista Dewata. Kata lingga ini biasanya singkatan dari kata Siwalingga dan merupakan sebuah benda tegak yang melambangkan falus atau kemaluan Dewa Siwa. Lingga umumnya ditemukan pada kuil, candi, atau tempat suci Hindu yang ditujukan untuk memuliakan Dewa Siwa. Salah satu contohnya ialah Candi Siwa pada Kompleks Candi Prambanan di Yogyakarta. Biasanya lingga beralaskan sebuah yoni yang berbentuk seperti mangkuk atau piring, yang melambangkan vulva atau alat kelamin perempuan. Kedua objek tersebut merupakan lambang kesuburan. Jika dilihat dari tanah sekitarnya memang benar, di sekitar bukit ini masih banyak area pertanian dan tanahnya subur. Desa Pakintelan adalah desa yang memiliki lahan pertanian yang paling banyak di kota Semarang. Merujuk ke temuan di puncak bukit ini, yang antara lain Arca Ganesa, Arca Nandi dan Lingga, di Bukit Emburing ini pernah berdiri bangunan suci beraliran Siwa.
diperkirakan peninggalan abad 8 hingga 9 Masehi. Dari temuan tersebut menunjukkan nilai sejarah dan spiritual yang tinggi bagi wilayah desa Pakintelan dan wilayah lainnya. Kesimpulannya, situs Gunung Bruning merupakan aset budaya yang berharga. Semoga informasi ini bermanfaat bagi masyarakat dalam memahami dan melestarikan warisan Nusantara. Terima kasih telah mengikuti channel ini dan menyimak video ini hingga akhir video. Sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.